Penggemar yang merasa bahwa apa yang dikatakan oleh si A itu adalah tuduhan palsu. Setiap NCT mau comeback, pasti akan ada rumor yang menimpa member-membernya. Krisu ini katanya udah married, dan istrinya saat ini juga ngebesarin putri mereka. Saya kaget nih, dan saya pun nolak gitu, dan saya bilang sama dia, Halo, what's up guys? I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers. Apa aja sih topiknya? Wait, tahan dulu dong. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk topik pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang Lukas. Jadi baru-baru ini ada kontroversi kencan dan juga selingkuh gitu. Untuk kronologinya kayak gini. Pada tanggal 23 Agustus, ada netizen, kita sebut aja sebagai netizen A, itu kayak memposting serangkaian foto di Twitter. Jadi foto itu disinyalir adalah bukti dari dia gitu. Nah, dia itu menulis, saya mengekspos Lukas untuk menyalakan gas, dan saya juga akan mengambil uang saya dari dia. A ini mulai menceritakan kisahnya bersama dengan Lukas. Dia itu mengatakan awalnya Lukas menyatakan minatnya padaku, dan akhirnya dia itu dapetin dong nomor gua. Jadi kami pun mulai dating. Tapi tiba-tiba dia mengatakan nih, dia itu mengalami kesulitan karena jadwalnya dan meminta untuk break. Jadi aku pun putus dengannya tanpa perasaan sedih. Tapi masalahnya ya dimulai di sini. Keesokan harinya Lukas bilang dia rindu nih sama gua dan berkata kita harus tetap berteman. Tapi setiap kali dia libur, dia akan datang ke apartemenku atau hotel dan membuat saya yang ngebayar semuanya. Tentu aja itu adalah cara yang sama bahkan ketika kami berkencan. Dia bahkan nyuruh saya nih untuk pergi beliin aku rokok dong. Dan di hari-hari di saat aku nggak ngebeliin dia rokok, dia itu akan ngeberitahu aku nih, kenapa sih kamu itu nggak ngebelinya? Saya pikir kamu akan beli rokok. Dia juga mengatakan bahwa karena dia itu seorang selebriti, dia bisa jangan keluar atau gunakan kartunya atau dia akan ditangkap oleh manajernya. A kemudian menambahkan bahwa saya telah membelikan si Lukas ini banyak hadiah yang bermerek, mereknya juga mewah, nggak main-main, sehingga dia awalnya akan mengucapkan terima kasih dan memakainya. Tetapi pada titik tertentu ya, dia itu akan mengatakan bahwa dia menghasilkan banyak uang. Jadi jika saya tidak membelikan dia rumah atau mobil, dan ya lebih baik untuk tidak memberikannya apa-apa. Dia bahkan memberitahu saya bahwa saya adalah satu-satunya orang yang mengerti dia. Seringkali dia itu akan ngirimin saya foto hotel yang ingin dia kunjungi dan nyuruh saya untuk ngebuat reservasi. Setiap kali dia akan makan dari layanan kamar dan tidur sepanjang hari dan kemudian pergi gitu aja. Segera setelah kami melakukan check out, dia akan memutuskan kontak, menarik garis dan memberitahu bahwa saya membebani, tidak pernah mengucapkan terima kasih dan menerima begitu saja bahwa saya yang membayar semuanya. Lalu kemudian A ini mengatakan, setelah memberitahuku kita harus putus karena dia sibuk, dia akan menambahkan banyak kata-kata menyakitkan seperti aku tidak suka kamu karena kamu seperti penggemar dan mulai sekarang jangan lakukan hal-hal seperti penggemar idol. Jadi saya pun menderita depresi untuk sementara waktu. Saya sangat suka dia, sehingga selama berkencan saya tidak pernah bertanya apakah kita itu bisa nggak sih berfoto bersama, dan tidak pernah memberitahu siapapun termasuk teman-teman saya. Kemudian Aini mengatakan bahwa ketika Lukas pergi ke Cina dan terus menghubunginya dengan cara ini, dia merasa agak kurang baik gitu deh. Dan pada akhirnya dia itu mengatakan kepada si Lukas bahwa dia itu akan nuntut Lukas. Lalu Aini kemudian menambahkan bahwa segera setelah saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan tuntut kamu, Lukas pun meninggalkan ruang obrolan mereka dan mengubah nomornya. Dia berkencan dengan Lukas saat sedang ditindas dan dia menyesal tidak tinggal hanya sebagai penggemar. A kemudian lanjut memposting foto percakapannya dengan Lukas melalui aplikasi seluler Cina yaitu WeChat, yang termasuk pesan suara Lukas yang diduga dia kirimkan padanya. 나 방금 씻었어. 나 이제 준비해야 돼. 나 방금 씻었어. 나 이제 준비해야 돼. Tapi setelah melihat bagaimana suara yang berada di obrolan tersebut, para penggemar sini menemukan suara yang sama deh, yang mana suara tersebut kayak diposting oleh Lukas di platform Bubble untuk berkomunikasi dengan para penggemarnya. Catatan suara yang terdengar sangat mirip dengan pesan suara yang diposting oleh A, di mana Lukas terdengar berkata, saya baru aja keluar dari kamar mandi, di keduanya. Dengan demikian, penggemar menyimpulkan bahwa netizen A telah mengumpulkan catatan suara Lukas yang telah diposting di Bubble. Jadi intinya banyak penggemar yang merasa bahwa apa yang dikatakan oleh si A itu adalah tuduhan palsu dan juga tidak berdasar. Tapi ini cinggu, setelah A itu mengatakan hal tersebut, ada lagi nih guys, ada dua netizen dari Tiongkok yang menuduh bahwa Lukas ini telah selingkuh.
Dan hal itu terjadi sehari setelahnya atau tepatnya pada tanggal 24 Agustus. Dua netizen Tiongkok ini mengidentifikasikan dirinya sebagai mantan penggemar dan akan bicara di situs media sosial Weibo dan menuduh bahwa Lucas itu sudah selingkuh dan sudah menyalakan gas. Nah, menurut mantan penggemar ini, Lucas mendekati penggemar dan tidur dengan mereka, meminta hadiah mahal, dan berbohong kepada mereka masing-masing, mengatakan bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang dia kencani pada saat itu. Seorang netizen juga mengklaim mereka mengunjunginya di rumah, dan dia mengundang mereka untuk merokok dan minum. Ketika mereka mulai ngobrol, dia diduga membicarakan sesama anggotanya, menyebutkan bahwa mereka itu tidak patuh, malas, dan sulit dibimbing. Dia juga menambahkan bahwa salah satunya adalah mencuri pekerjaan passionnya. Lucas lebih lanjut mengklaim keluarganya mengalami kesulitan keuangan setelah investasi ayahnya gagal. Netizen tersebut menyatakan bahwa mereka mendapat kesan bahwa dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab dan punya motivasi diri. Tapi mereka sekarang merasa bahwa dia membocorkan informasi yang sama kepada penggemar lain yang memiliki hubungan dengannya. Dan mantan penggemar itu juga telah membagikan foto Lucas yang tidur seperti ini. Nah, oke. Nah, dapat kalian lihat ini adalah bukti yang diberikan oleh mantan penggemar tersebut. Well, itu adalah tuduhan atau rumor yang diberikan kepada Lucas NCT ya. Sebenarnya kalau kita bilang agak miris melihatnya karena sebentar lagi NCT kalau nggak salah itu mau comeback ya. Khususnya untuk Lucas, bukannya dia ini punya project gitu nggak sih sama Yang? Yups, kan bentar lagi dia punya project sama Yang. Tapi dikarenakan adanya ini, waduh, kayak bertanya-tanya juga sih kita guys. Karena hal seperti ini nggak terjadi sekali doang. Tapi ini juga terus terjadi berkali-kali gitu. Setiap NCT mau comeback atau ada project baru lah gitu, pasti akan ada rumor yang menimpa member-membernya. Dan rumor tersebut kebanyakan sih rumornya nggak bener juga alias rumor palsu. Dan untuk Lucas sih aku no comment ya untuk sekarang. Mau bilang palsu juga nggak tahu, mau bilang asli juga bingung. Intinya untuk saat ini ya jangan berspekulasi macam-macam lah. Kita lihat aja bagaimana klarifikasi dari SM Entertainment nantinya. Aku rasa nanti SM Entertainment juga akan ambil tindakan kok. Tapi kalau SM Entertainment merasa bahwa hal ini cuman rumor yang nggak berdasar dan juga tidak benar, kebanyakan sih mereka itu pasti diem. Karena menurut mereka kayak percuma aja sih mengklarifikasi tentang hal-hal yang tidak benar seperti itu. Karena untuk melihat bagaimana kebenaran di sosial media itu memang sulit guys, because korban dari tuduhan palsu itu banyak banget. Dan mereka dikarenakan tuduhan palsu tersebut mendapatkan banyak sekali hate comment dan juga bahkan karir mereka juga terguncang dikarenakan kontroversi yang tak berdasar tersebut. Well, kita harapkan yang terbaik aja buat Lucas, semoga kebenarannya dapat segera terungkap. Dan sekarang kita akan masuk ke rumor yang kedua. Ini adalah tentang Chris Wu. Jadi baru-baru ini ada gosip yang beredar di Weibo yang mengatakan bahwa Chris Wu ini katanya udah married, udah nikah. Dan istrinya saat ini juga ngebesarin putri mereka yang berusia 2 tahun sendirian. Nah, Cinggu, seperti yang kalian tahu ya bahwa saat ini Chris Wu itu sedang diselidiki atas penanaman cabai. Dan setelah kasus penanaman cabainya ini kayak terpublish gitu ya, banyak sekali rumor-rumor yang beredar tentang Chris Wu. Salah satu rumor yang baru ini adalah mengatakan bahwa Chris Wu itu sudah married katanya guys. Dan untuk istrinya sekarang itu membesarkan putri mereka yang usianya 2 tahun sendirian doang. Kecurigaan serupa juga telah disebutkan sih beberapa kali di masa lalu. Tapi semuanya cuma dianggap rumor doang oleh netizen karena memang tidak ada cukup bukti. Tapi tuduhan tersebut telah diperiksa ulang sehubungan dengan tuduhan yang diberikan kepada Chris baru-baru ini. Menurut rumor yang beredar sih, wanita yang diyakini sebagai istrinya ini awalnya terkenal karena diterima di universitas bergengsi di Cina. Selain itu, rumor juga menyatakan bahwa dia sekarang membesarkan putri mereka yang berusia 2 tahun sendirian doang. Chris Wu dan juga agensinya belum merilis pernyataan sih terkait rumor ini. Kira-kira apa ya guys kebenarannya? Apakah Chris Wu emang benar-benar udah nikah atau ini itu cuma rumor yang dibuat oleh netizen saja? Langsung aja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Dan untuk topik yang terakhir, kali ini kita akan ngebahas tentang Park Hyo Chun. Jadi baru-baru ini Garou Zero Institute itu telah menuduh bahwa Park Hyo Chun ini meminta salah satu dari beberapa penggemarnya yang tersisa untuk melakukan main bertiga atau threesome. Nah, YouTuber Kim Yong Ho dari Institut Garou Zero itu telah mengubah targetnya. Baru-baru ini dia itu kayak tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ngungkapin informasi tentang Park Hyo Chun. Jadi pada tanggal 22 Agustus, Kim Yong Ho menyelenggarakan siaran langsung, judulnya adalah Permintaan Luar Biasa Park Hyo Chun di saluran YouTube-nya. Dia memulai dengan mengatakan, sebagai orang yang telah melihat TVXQ dan Big Bang menjadi bintang global, saya sangat bangga bahwa Korea terungkap melalui mereka.
Ia kemudian melanjutkan dengan mengatakan, tapi sekarang lihatlah dua grup yang mewakili Korea ini. Mereka menghadapi kejatuhan dengan mediasi prostitusi, tuduhan obat-obatan, dan banyak lagi. Sebagai reporter yang melihat mereka sejak debut, sungguh menyedihkan dan disayangkan. Sejak Park Hyo Chun masih muda, nilai-nilainya tentang wanita juga tidak pantas. Dia rentan secara mental karena lingkungan keluarganya dan berbagai masalah keluarga. Masalah dimulai ketika Wang Hana yang berkencan dengan Kim Jae Jong mengalihkan pandangannya ke Park Hyo Chun. Seorang pemain seperti Wang Hana mendominasi Park Hyo Chun yang mentalnya tidak stabil. Park Hyo Chun menjadi asik dengan Wang Hana dan sekarang menghadapi kejatuhannya. Park Hyo Chun saat ini sedang mendekati sisa penggemarnya yang mendukungnya dan dia mengajukan permintaan mengejutkan kepada mereka. Habis itu Kim Yo Ho kemudian berbagi tip dari seorang informan yang dulunya adalah penggemar dari Park Hyo Chun. Nah, informan tersebut menjelaskan sebagai orang yang merupakan penggemar yang mendukung Park Hyo Chun ya. Saya udah ngedirect message dia di Instagram dan mengatakan kepadanya untuk kuat ya, semangat kayak gitu. Lalu tiba-tiba dia mengirimi saya voice note yang mengatakan saya mengalami kesulitan. Jadi bisakah kita bertemu dan pergi minum bir? Dan melihat ajakan dari Park Hyo Chun, si penggemar ini bilang, saya kaget nih dan saya pun nolak gitu. Dan saya bilang sama dia, kan sekarang COVID-19 jadi nggak ada tempat yang bisa kita kunjungi. Nah kemudian si Park Hyo Chun itu menghubungi dia menggunakan aplikasi yang berbeda. Dia bahkan mengirimi si penggemar ini lagu-lagu yang sedang dia kerjakan. Nah, informan kemudian berkata, saya terus berbicara nih dengannya untuk setara waktu, tetapi kemudian dia tiba-tiba meminta saya untuk melakukan main bertiga dengan dia dan juga seorang teman dari saya. Saya punya tangkapan percakapan kok ketika dia mengatakan itu. Nah, Kim Yo Ho kemudian melanjutkan dengan mengatakan ini adalah wajah sebenarnya dari Park Hyo Chun yang berada di posisi terbawah. Dia mendekati beberapa penggemar yang tersisa dan meminta hal-hal yang mengejutkan. Saya hanya mengungkapkan poin-poin terpenting karena sisa audionya juga sangat mengejutkan dan terlalu panjang. Ini belum terlambat, jadi tolong introspeksi diri dan hiduplah dengan hati yang bertobat. Well, cukup miris ya melihat apa yang terjadi dengan Park Hyo Chun. Sumpah miris banget karena Park Hyo Chun sekarang memang lagi jatuh banget guys, jatuh ke dalam dasar banget. Padahal dulunya dia ini merupakan aktor yang terkenal banget, sukses banget, penyanyi yang kaya banget. Tapi dikarenakan kontroversi itu ngebuat namanya menjadi jatuh dan juga semakin jatuh. Bahkan banyak sekali orang-orang yang terus memberikan dia komentar pedas. Apalagi ditambah dengan ini, aku yakin banyak yang akan memberinya kritikan. Ini kalau udah ditahu sama lamturnya Korea, si Garo Zero Institute emang parah guys. Garo Zero Institute ini memang menjadi salah satu reporter yang kalau kita bisa bilang ya, sangat ditakuti banget sih menurut aku oleh artis-artis sana. Because dia ini kayak punya banyak banget informan yang tahu tentang kehidupan artis sana. Dan biasanya informan ini juga nggak segan untuk memberitahukan si Garo Zero Institute informasi tentang artis tersebut. Nah nantinya Garo Zero Institute ini nggak cuma nyimpen doang informasinya, tapi dia akan langsung publish, lakuin streaming langsung untuk menyiarkan apa yang mereka dapatkan dari informan tersebut. Waduh, jadi intinya adalah buat para artis Korea harus berbuat baik aja ya. Jangan sampai berbuat yang kayak gini. Kan bahaya juga kalau diungkap sama reporter sana. Salah satunya adalah Garo Zero Institute. Karena you know lah, Garo Zero Institute itu kayak gimana guys. Oke, cinggu sekian aja ya untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida.